Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ratnasari dengan NIM 082111333066. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi S1 Fisika Universitas Erlangga. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Mekanika Fluida. Dalam tugas ujian tengah semester kali ini ada 3 soal. Yang pertama yaitu menjawab 114 soal, yang kedua yaitu menurunkan rumus, dan yang ketiga membuat kode Python yang telah diperintahkan. Langsung saja saya akan share screen aturan untuk mengerjakan ujian tengah semester kali ini. Dan di video kali ini saya akan mengerjakan perintah nomor 2 yaitu mengenai rumus. Jadi saya harus menurunkan semua rumus yang dimunculkan oleh kelompok 1 sampai dengan 5. Video yang saya buat harus tampak setengah badan dan cara menjawab boleh memakai Word atau tulis tangan. Di video kali ini saya menggunakan Word untuk mengerjakan penurunan rumus yang akan saya kerjakan. Langsung saja, di sini saya akan share screen Word kosong. Nah, sudah terlihat Word kosongnya. Sebelum saya mulai untuk menurunkan, izinkan saya menjelaskan secara singkat apa sih itu mekanika fluida. Jadi, mekanika fluida yaitu cabang ilmu yang mempelajari perilaku fluida. Perilaku fluida itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu cairan dan gas. Dan interaksi dengan gaya-gaya yang bertindak itu terjadi dalam suatu fluida, yaitu cairan atau gas tadi. Nah, untuk mempelajari mata kuliah ini kita bisa memahami dasar, jadi mulai dengan memahami konsep dasar seperti tekanan, kepadatan, viskositas, aliran laminar, turbulen, hukum kekalahan massa, momentum, serta energi. Yang kedua, kita juga bisa memakai buku dan sumber pembelajaran, jadi kita bisa mendapatkan buku teks yang baik tentang mekanika fluida seperti buku Fluid Mechanics dan Fundamentals of Fluid Mechanics. Selain itu, kita juga bisa mensimulasikan dengan perangkat lunak yang dikolaborasikan dengan komputasi, yaitu kita bisa memakai kode Python, dan kita juga bisa mencari materi tambahan selain dari buku teks yang saya sebutkan tadi. Kita juga bisa mencari materi tambahan seperti di jurnal ilmiah, makalah penelitian, serta artikel populer lainnya. Dan yang terakhir, kita juga bisa mempelajari kasus nyata yang ada di mekanika fluida. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam industri tertentu seperti perancangan pesawat, desain kapal, sistem saluran, serta lain-lain. Nah, di sini saya akan menuliskan formula matematisnya yang telah disebutkan oleh kelompok 1 sampai 5 tadi. Jadi, formula matematisnya atau fondasi penting dalam memahami mekanika fluida itu sendiri sering digunakan, yaitu yang pertama, hukum kekekalan massa. Saya ketikkan di sini hukum kekekalan massa. Nah, pada hukum kekekalan massa ini sistem tertutup dan jumlah massa fluida dalam sistem tetap konstan seiring dengan waktu. Jadi kita bisa menuliskan D dikali, saya akan insert equation. Jadi di sini D dikali dengan rho
Rho V dt. dt kecil sama dengan nol. Di mana rho ini adalah kepadatan fluida, V ini adalah volume fluida, dan T adalah waktu. Nah, rho ini adalah kepadatan fluida, lalu V ini adalah volume fluida, dan T adalah waktu. Yang kedua ada hukum kekekalan momentum. Kedua ada hukum kekekalan momentum. Nah, di sini saya tuliskan rumusnya terlebih dahulu, setelah itu baru penurunannya. Jadi, hukum kekekalan momentum ini merupakan perubahan momentum dalam sistem sama dengan gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Jadi, rumusnya yaitu untuk mempercepat, kita bisa copy equation sebelumnya. Di sini yaitu D dikali rho V dikali V kecil serta dt. Nah, di sini juga kita perbedaannya yaitu sama dengannya ini F eksternal. Nah, di mana P kecil ini merupakan P kecil ini merupakan kecepatan fluida. Serta Vf eksternal ini merupakan gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Selanjutnya ada hukum kekekalan energi. Jadi perubahan energi dalam sistem sama dengan gaya yang dibutuhkan pada sistem dan perubahan energi internal. Rumusnya yaitu kita copy dulu equationnya. Rumusnya yaitu dE per dt sama dengan sigma kerja eksternal plus pengeluaran panas. Ini sama dengan sigma
kerja eksternal ditambah pengeluaran panas. Selanjutnya ada hukum Bernoulli. Jadi untuk aliran fluida incompressible dalam aliran steady state tanpa gesekan, total energi persatuan massa fluida adalah konstan di seluruh lintasan aliran. Jadi bisa kita tuliskan persamaannya yaitu P sama P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Nah, di mana P adalah tekanan statis, lalu V adalah konstan atau kecepatan fluida, H adalah ketinggian dalam medan gravitasi, dan rho sendiri adalah kepadatan fluida. Yang kelima ada hukum Navier-Stokes. Nah, hukum ini tidak dimunculkan dalam kelompok lain atau kelompok 1 sampai 5, tapi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, hukum ini adalah persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan pergerakan fluida, namun persamaan ini cukup kompleks dan biasanya diselesaikan dengan bantuan simulasi numerik karena tidak memiliki solusi analitis umum. Nah, selanjutnya ada hukum ideal gas atau hukum gas ideal. Jadi untuk gas ideal, tekanan, volume, dan suhu berhubungan melalui persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT.
V sama dengan N R T. Nah, gimana P adalah tekanan gas, V adalah volume gas, serta N, N kecil adalah jumlah mol gas. R adalah konstanta gas, T adalah suhu gas dalam satuan Kelvin. Selanjutnya ada eksplisisi persamaan kontinuitas. Sitasi. Jadi untuk aliran incompressible dalam kondisi steady state, persamaan kontinuitas dapat dituliskan sebagai berikut. Dikali V sama dengan 0, di mana V adalah kecepatan Vida dan operator divergensi. Nah, ini merupakan operator divergensi. Dan yang terakhir ada persamaan Euler. Nah, ini menghubungkan gradien tekanan dan percepatan fluida. Jadi, untuk persamaannya yaitu, bentar saya copy dulu equation-nya, rho dikali do V per do T sama dengan min lambda kali P. Rho dikali do, saya mencari lambang do, bentar. Nah, do V per do T.
sama dengan min dikali P. Nah, ini hanya beberapa contoh formula matematis yang digunakan oleh kelompok 1 sampai 5 dalam mekanika fluida. Nah, terdapat banyak lagi formula dan persamaan yang lebih khusus tergantung pada aplikasi dan kondisi aliran. Jadi, langsung saja saya akan menurunkan rumus dari persamaan-persamaan yang telah saya tuliskan sebelumnya. Yang pertama tadi ada diberikan bahwa jumlah massa dalam sistem tertutup harus tetap konstan seiring waktu. Kita dapat menulis D dikali rho kali V per dt sama dengan 0, di mana itu tadi merupakan rho-nya kepadatan fluida, V-nya merupakan volume fluida, dan T-nya merupakan waktu. Nah, untuk menurunkan rumus ini, kita dapat menggunakan aturan rantai untuk diferensiasi produk. Kita memiliki produk atau simbol rho kepadatan dan V volume. Dan kita menemukan perubahan total produk ini terhadap waktu menggunakan aturan rantai. Nah, dapat ditulis menjadi D dikali rho V per dt sama dengan V dikali dp per dt ditambah rho dikali dv per dt. Nah, namun dalam kasus hukum kekalahan massa pada sistem tertutup, volume sistem tidak berubah sehingga dv per dt sama dengan 0. Sehingga persamaannya dapat ditulis menjadi D dikali rho kali V per dt sama dengan V dikali dP per dt. Jadi dV per dt ini sama dengan 0. Karena volume sistem V konstan, kita dapat mengambilnya dari luar turunan. Jadi kita mendapatkan V dikali dP per dt itu sama dengan 0. Namun kita tahu bahwa volume bukan 0 sehingga yang 0 yaitu dP per dt. Ini menunjukkan bahwa kepadatan fluida dalam sistem tertutup tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu, yang merupakan konsep dari hukum kekalahan massa pada sistem tertutup. Jadi kita telah menurunkan rumus sistematis untuk hukum kekalahan massa pada sistem tertutup menjadi dP per dt sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa perubahan dan kepadatan massa sistem rho terhadap waktu adalah 0. Oke, lanjut. Tadi dalam hukum kekalahan momentum terdapat persamaannya, yaitu D dikali rho V dikali V per dt sama dengan F eksternal. Di sini rho adalah kepadatan fluida
V adalah volume sistem, V kecil adalah kecepatan fluida, dan F eksternal adalah gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Nah, mari kita turunkan rumus hukum kekalan momentum ini. Jadi kita mulai dengan mengekspansi turunan waktu dari produk rho, V besar, dan V kecil menggunakan aturan rantai. Jadi di sini ada D per DT, D per DT dikali rho V besar V kecil. Ini saya hapus terlebih dahulu. Sama dengan V besar V kecil dikali dP, maksud saya di rho per dt, ditambah rho V dikali dV per dt. Ditambah rho dikali dV per dt. Nah, namun dalam mekanika fluida, kita sering menganggap volume sistem atau V besar itu sebagai konstan. Oleh karena itu, dV per dt akan menjadi 0. Jadi kita bisa menuliskannya menjadi D per dt dikali rho V P sama dengan V kali V kecil D rho per dt plus rho dikali dV per dt. Akhirnya kita mendapatkan rho V dikali dV per dt sama dengan F eksternal. Rho V besar dV per dt sama dengan F eksternal. Nah, ini adalah rumus matematis untuk hukum kekekalan momentum pada mekanika fluida yang menyatakan bahwa perubahan momentum total dalam sistem adalah sama dengan jumlah gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Selanjutnya kita akan menurunkan rumus dari hukum kekekalan energi.
Secara matematis, hukum kekalahan energi dapat ditulis sebagai dE per dt sama dengan sigma kerja eksternal plus pengeluaran panas. Di sini E merupakan total atau energi total dalam sistem dan kita memiliki dua kontributor utama terhadap perubahan energi. Yang pertama ada kerja eksternal yang dilakukan pada sistem, yang kedua yaitu pengeluaran panas dari sistem. Mari kita turunkan rumus ini dengan lebih detail. Jadi kerja eksternal yang dilakukan pada sistem atau W eksternal dapat dinyatakan sebagai produk titik dari gaya eksternal atau F eksternal dengan perpindahan dx. Jadi bisa kita tuliskan W eksternal sama dengan integral dari F eksternal dikali dx. Nah, pengeluaran panas atau Q dari sistem biasanya terkait dengan perubahan energi internal dalam sistem. Jadi mari kita asumsikan ini adalah hasil dari proses yang terjadi dalam sistem dan kita tidak memasukkan energi yang masuk melalui panas dari luar. Jadi Q sama dengan delta U. Q sama dengan delta U. Di sini delta U adalah perubahan energi internal dalam sistem. Jadi kombinasi dari kerja eksternal dan pengeluaran panas memberikan perubahan energi total dalam sistem. Bisa kita tuliskan persamaannya menjadi dE per dt sama dengan W eksternal ditambah Q ditambah Q. Nah, dari persamaan ini bisa kita tuliskan kembali menjadi dE per dt sama dengan integral F eksternal dikali dx plus delta U plus delta U. Nah, selanjutnya kita juga bisa menulis kerja eksternal dalam bentuk integral vektor gaya terhadap perubahan posisi. Bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu dE per dt sama dengan integral F eksternal dikali V dt plus delta U. V dt. Nah, dari persamaan ini bisa kita tuliskan juga dE per dt integral F eksternal dikali V dt. Ini V kecil ya, teman-teman.
PDT dikali delta U per PDT. Nah, ini juga kecil dikali DU per DT. Nah, di sini U adalah energi internal dalam sistem. Akhirnya kita mendapatkan rumus untuk hukum kekalahan energi pada mekanika fluida, yaitu dE per dt sama dengan integral F eksternal dikali V dt ditambah delta U per dt. Ini adalah rumus matematis yang menyatakan bahwa perubahan total energi dalam sistem sama dengan kerja eksternal yang dilakukan pada sistem ditambah dengan perubahan energi internal dalam sistem seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya kita bisa menurunkan rumus dari hukum Hooke. Namun di sini juga masih ada hukum Bernoulli dan hukum ideal gas, lalu eksplisitasi persamaan kontinuitas, persamaan Euler. Saya cek dulu datanya, apakah benar dari kelompok lain. Nah, selanjutnya dari kelompok lain itu ada menurunkan rumus hukum Hooke, teman-teman. Jadi kita buat persamaannya kembali. Hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini linear adalah prinsip dasar dalam mekanika elastisitas yang menyatakan bahwa gaya yang diterapkan pada benda elastis, misalnya pegas, berbanding lurus dengan perubahan panjangnya. Dalam konteks mekanika fluida, prinsip ini bisa diinterpretasikan dalam konteks tegangan pada elemen fluida yang mengalami deformasi kecil. Nah, dari sini misalnya kita memiliki elemen fluida kecil dengan luas penampak A yang mengalami deformasi kecil karena gaya eksternal. Nah, dalam mekanika fluida itu gaya ini sering diwakili oleh gaya geser atau gaya tekan dari fluida sekitar. Jadi menurut hukum Hooke, gaya geser yang diterapkan yaitu Fx dan Fy. K dikali delta X. Lalu FY-nya K dikali delta Y.
Nah, di sini K adalah konstanta pegas atau modulus geser yang merupakan sifat material dari fluida yang mengalami deformasi. Dalam mekanika fluida, tegangan geser T dalam elemen fluida dapat didefinisikan sebagai gaya geser per luas penampang elemen, sehingga kita dapat menuliskannya menjadi TX TX sama dengan Fx per A, Fx per A sama dengan K delta X per A. Begitupun juga dengan TY sama dengan FY per A sama dengan K delta Y per A. Sekarang kita tahu bahwa tegangan geser T juga dapat dihitung sebagai gradien kecepatan fluida dalam arah tegak lurus terhadap elemen fluida. Nah, dalam dua dimensi, gradien kecepatan adalah turunan parsial dari kecepatan terhadap koordinat ruang. Jadi kita bisa menuliskan Tx sama dengan mu do Vx per do Y. Kita cari simbol mu. Mu do Vx do Y. Nah, begitupun juga dengan TY. Sama dengan mu do Vy per do X. Do X. Nah, di sini mu adalah viskositas dinamis fluida. Karena elemen fluida dalam keadaan keseimbangan, tegangan geser yang ditetapkan dan yang dihasilkan harus sama. Sehingga kita bisa setarakan persamaan tegangan geser menjadi K delta X per A sama dengan mu do Vx per do Y. Sama dengan mu do Vx per do Y. Begitupun juga dengan K delta Y per A sama dengan mu do Vy per do X per do X.
Nah, kita juga tahu bahwa deformasi kecil delta X dan delta Y bisa ditulis sebagai turunan parsial dari perpindahan U dan X, U dan V terhadap koordinat ruang. Jadi kita bisa menuliskan delta X sama dengan do V per do X. Delta X sama dengan, sedangkan delta Y bisa kita tuliskan sebagai berikut. Delta Y sama dengan do V per do Y. Ini yang X per X. Ini do V. Nah, kita bisa menggabungkan semua dari persamaan tersebut, jadi mendapatkan hukum Hooke atau persamaan hukum Hooke dalam versi dua dimensi untuk mekanika fluida, yaitu sama dengan U per A di dalam kurung do kuadrat U do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat V dikali do X do Y sama dengan K. Lalu mu A dikali do kuadrat V per do X kuadrat plus do kuadrat U dikali, maksud saya per do X do Y sama dengan K. Ini P lalu ini X. Mohon maaf. Saya lanjutkan. Nah, ini merupakan rumus hukum Hooke linier dalam versi dua dimensi untuk mekanika fluida
yang menggambarkan hubungan antara gradien, kecepatan, dan tegangan geser dalam elemen fluida yang mengalami deformasi kecil. Nah, selanjutnya kita bisa meneruskan rumus matematis untuk hukum kekalahan massa pada aliran laminar fluida. Hukum kekekalan massa. Nah, jadi hukum kekalahan massa menyatakan bahwa jumlah massa fluida yang masuk ke dalam suatu wilayah tertentu harus sama dengan jumlah massa fluida yang keluar dari wilayah tersebut ditambah dengan laju perubahan massa di dalam wilayah tersebut. Nah, dalam aliran laminar kita dapat menerapkan hukum kekalahan massa dalam bentuk persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa laju aliran massa atau M harus konstan di semua titik dalam aliran. Nah, dalam koordinat kartesian tiga dimensi, persamaan kontinuitas dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Doro kali U per do X ditambah do PV dikali do Y ditambah do PW dikali do Z sama dengan 0. Nah, di sini rho adalah kepadatan fluida, U, V, dan W adalah komponen kecepatan fluida dalam aliran X, Y, dan Z berturut-turut. Nah, jika kita beralih ke aliran dua dimensi, misalnya aliran pada bidang X, Y, persamaan kontinuitas tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu do PU do rho, maksud saya rho do rho U per do X plus do rho V per do Y sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kontinuitas untuk aliran dua dimensi dalam Cartesian. Nah, jadi persamaan kontinuitas tersebut adalah turunan dari hukum kekalahan massa dan mekanika fluida yang memberikan hubungan antara laju perubahan massa dalam aliran dan distribusi kecepatan fluida dalam aliran dua dimensi. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menurunkan rumus hukum Hagen-Poiseuille. Hukum Hagen-Poiseuille. Nah,
Hukum Hagen-Poiseuille adalah sebuah hukum yang menggambarkan aliran steady state atau stabil pada cairan yang tak kompresibel dan tak viskos. Dalam sebuah tabung silinder, hukum ini menyatakan bahwa laju aliran Q dalam sebuah pipa berdiameter D yang panjangnya L berbanding lurus dengan perbedaan tekanan delta P antara dua ujung pipa dan berbanding terbalik dengan viskositas cairan atau mu dan panjang pipa L serta dengan pangkat 3 dari diameter pipa D. Rumus matematisnya adalah sebagai berikut. Jadi kita bisa menuliskan rumus matematisnya, yaitu Q sama dengan P P delta P dikali S di per S mu L. Nah, dikali D pangkat 4. Nah, di sini Q adalah laju aliran cairan, delta P adalah perbedaan tekanan antara dua ujung pipa, mu adalah viskositas cairan, L adalah panjang pipa, dan D adalah diameter pipa. Jadi turunannya, yang pertama, hukum kekalahan massa dalam aliran steady state. Hukum kekalahan massa menyatakan bahwa jumlah massa yang masuk ke dalam pipa harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari pipa. Untuk aliran incompressible ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Rho dikali A1 dikali P1 sama dengan Rho dikali A2 dikali V2. Di mana Rho adalah kepadatan cairan, A1 dan A2 adalah luas penampang pipa di kedua ujungnya, dan V1 dan V2 adalah kecepatan aliran cairan di kedua ujung. Karena kita mengasumsikan aliran laminar dalam pipa silinder dengan radius R, maka A1 sama dengan A2 sama dengan pi R kuadrat. Selanjutnya, hukum Newton untuk viskositas. Hukum Newton untuk viskositas menyatakan bahwa gaya gesekan antara dua lapisan fluida yang bergerak relatif adalah sebanding dengan luas permukaan yang bergerak relatif dan gradien kecepatan antara dua lapisan tersebut. Dalam kasus ini, kita dapat menuliskan persamaannya, yaitu menjadi F gesek sama dengan mu A dikali dV per dr. Mu A dikali dV per dr. Nah, di mana F gesek adalah gaya gesekan antara dua lapisan cairan yang bergerak relatif, mu adalah viskositas cairan, A adalah luas penampang pipa. Jadi dF per dr adalah gradien kecepatan dan R adalah jarak dari sumbu pipa untuk
aliran laminar dalam pipa. Gradien kecepatan ini adalah dP per dr. Selanjutnya, gaya yang diberikan pada fluida untuk menggerakkan melalui pipa adalah gaya tekanan yang dihasilkan dari perbedaan tekanan antara dua ujung pipa. Oleh karena itu, bisa kita tuliskan F tekanan sama dengan delta P dikali A. Delta P dikali A. Gaya tekanan yang dihasilkan oleh perbedaan tekanan antara dua ujung pipa juga harus sama dengan gaya gesekan yang diberikan dalam fluida untuk menggerakkan melalui pipa. Jadi kita bisa menuliskan persamaannya delta P sama dengan delta P kali A. Sama dengan mu A lalu dV per dt d per dr. Nah, ini persamaan untuk hukum Newton untuk aksi dan reaksi. Selanjutnya kita dapat mengintegrasikan. Kita akan melakukan integrasi dari R sama dengan 0, pusat pipa hingga R sama dengan R jari-jari pipa. Karena kita mengasumsikan aliran laminar kecepatan V hanya bergantung pada R. Oleh karena itu, kita bisa menuliskannya yaitu sebagai berikut. Delta P per A, maksud saya delta P dikali A sama dengan mu A dikali integral, bentar, integralnya salah ini. Integral integral dari 0 sampai R dikali dP per dr dikali dr. Lalu delta P dikali A sama dengan, nah ini A-nya ini kita bisa ganti dengan Pi R kuadrat. R kuadrat. Mu sama dengan mu 0 kali integral 0 sampai R dV per dr dikali dr. Nah, selanjutnya dari persamaan ini bisa kita tuliskan kembali menjadi delta P dikali R kuadrat sama dengan 2 mu. Nah, ini kita ubah jadi Pi.
2 Miu dikali VR min V dikali 0. Nah, selanjutnya hubungan antara kecepatan dan aliran. Untuk aliran dalam pipa silinder, kecepatan berhubungan dengan laju aliran melalui persamaan Q sama dengan Q sama dengan mu integral 0 sampai R dikali 2 integral 0 sampai R dikali dV per dr dV per dr dikali dr bisa. Nah, dari dV per dr kali dr ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pi RV dikali R dr. Nah, begitulah rumus turunan untuk hukum Hagen-Poiseuille. Bagaimana mendapatkan Q-nya? Nah, jadi rumus untuk laju aliran Q dalam pipa aliran laminar yang dapat diperoleh dari persamaan Hagen-Poiseuille, dapat persamaan tersebut kita ingin mengekspresikan laju aliran Q sebagai fungsi dari beberapa parameter seperti viskositas fluida, panjang pipa, serta perbedaan tekanan dan diameter pipa. Nah, kita juga tahu bahwa perbedaan tekanan delta P dalam pipa berhubungan dengan laju aliran Q dengan persamaan Hagen-Poiseuille yang dapat dituliskan kembali menjadi Q sama dengan Q sama dengan P delta P S mu L, S-nya kecil, mu L, L-nya besar, dikali D pangkat 4. Nah, sekarang kita ingin mengekspresikan delta P dalam fungsi dari kecepatan aliran. Kita bisa menggunakan persamaan pertama di atas untuk mengekspresikan V kali R dalam hubungan dengan delta P dan V0. VR min V0 sama dengan delta P dikali R kuadrat per 2 kali mu. Namun kita tahu bahwa V0 adalah 0 karena pada dinding pipa kecepatan aliran harus 0 menurut prinsip no slip. Oleh karena itu bisa kita tuliskan kembali menjadi
Ini PR min V0 sama dengan delta P dikali R pangkat 3 R kuadrat per 2 mu. Nah, dari sini tadi kita bisa menuliskan kembali menjadi PR sama dengan delta P dikali R kuadrat per 2 mu. Nah, sekarang kita bisa substitusi VR ke dalam persamaan untuk laju aliran Q, yaitu Q Q sama dengan integral 0 sampai R lalu dikali 2pi RV dikali R RV dikali R dikali DR. Nah, bisa kita tuliskan, kita turunkan menjadi Q sama dengan integral 0 sampai R 2 pi R dikali delta P. Nih, teman-teman. Dikali DR. Nah, dari sini kita bisa tuliskan turunannya menjadi Q sama dengan 2pi dikali delta P kali R kuadrat per 2 mu integral 0 sampai R RDR. RDR. Nah, dari ini kita bisa turunkan lagi jadi Q sama dengan 2 pi kali delta P kali R kuadrat per 2 pi. Terus kita bisa tuliskan
R kuadrat. Per 2. Nah, dari sini kita bisa turunkan lagi persamaannya menjadi Q sama dengan 2pi kali delta P kali R kuadrat per 2pi dikali R kuadrat per 2 R kuadrat per 2 min 0 kuadrat per 2. Nah, dari sini kita bisa menurunkan menjadi Q sama dengan Pi delta P kali R kuadrat per 2 Pi kali R kuadrat. R kuadrat. Nah, diperolehlah persamaan Q sama dengan Pi kali delta P R pangkat 4 per 4 Pi. Pi dikali delta PR. R-nya pangkat 4. R pangkat 4 tambah 4 mu. Nah, sekarang kita tahu bahwa luas penampak pipa adalah pi R pangkat 2, sehingga kita bisa mengekspresikan Q yaitu sebagai berikut. Q sama dengan Pi kali delta PR pangkat 4 per 4 Pi. Nah, ini bisa kita turunkan lagi jadi Pi kali DP kali delta P D per 2 4 Pi. Nah, dari sini kita bisa turunkan lagi jadi Pi delta P kali D pangkat 4 ini ada 64. 64 ini kan 4 pi 4 pi lalu kita 4 dikali 16 mu. Nah, 4 dikali 16 64. 64 mu dikali
dipangkat 4 dipangkat 4 diperolehlah Q sama dengan del P kali delta P per 8 mu L 8 mu L kali D4. Nah, inilah turunan dari rumus tersebut. Persamaan Hagen-Poiseuille. Itulah penurunan rumus dari kelompok 1 sampai 5 yang telah saya turunkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.